Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas materi tentang integrasi ekonomi regional. Kelompok kami yaitu kelompok 7 beranggotakan Farah Kurniawati NPM 0134, Kurnia Primatori NPM 137, Aldo Hernando NPM 150, dan Erlangga Davega NPM 173. Di sini kita akan bahas tentang definisi, penyebab timbulnya integrasi ekonomi regional atau prakondisi integrasi, tingkat integrasi ekonomi, masalah integrasi ekonomi, dan implikasi bagi bisnis. Yang pertama yaitu integrasi ekonomi regional. Adalah perjanjian antar negara dalam suatu wilayah geografis untuk mengurangi hingga pada akhirnya menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif atas barang dan jasa serta faktor produksi. Selanjutnya yaitu tumbuhnya integrasi ekonomi suatu kawasan. Hal ini didorong oleh potensi ekonomi dimaksimalkan sehingga mempunyai daya saing lebih baik. Potensi politik, terutama bagi negara kecil tapi kaya seperti Brunei dan Singapura. Dan yang terakhir yaitu karena resolusi konflik. Selanjutnya yaitu ada prakondisi integrasi. Di sini ada asimilasi sosial, kesamaan nilai, keuntungan bersama, relatif rendah, kedekatan hubungan masa lampau, dan pengaruh eksternal. Berikut adalah contoh gambar tingkat integrasi ekonomi. Tingkat integrasi ekonomi Free Trade Area 1 of 5. Semua hambatan perdagangan dan jasa dihapuskan. Berlaku bagi negara anggota, contohnya diskriminasi, kuota, subsidi. Tetapi tiap anggota bebas memperlakukan kebijakan tertentu terhadap negara lain bukan anggota. Contoh EFTA, berdiri 1960. Anggota sekarang Norwegia, Islandia, Liechtenstein, Swiss. AFTA 2003. Tidak di semua barang. NAFTA diratifikasi 1993. Anggotanya AS, Kanada, dan Meksiko. Tingkat integrasi ekonomi Custom Union 2 of 5. Menghilangkan hambatan perdagangan antar negara anggota dan memperlakukan kebijakan sama terhadap non-anggota. Perlu harmonisasi dan kerjasama pada kebijakan fiskal, moneter, dan tenaga kerja. Contoh Andean Community 1997. Di tahun 1969 sampai 1997 disebutkan Fakta Andean. Anggota Bolivia, Kolombia, Ekuador, Peru, Venezuela, dan 2003 Peru keluar. Tingkat integrasi ekonomi Common Market 3 of 5. Custom Union plus menghilangkan hambatan faktor produksi, jasa, tenaga kerja, dan modal. Masing-masing bebas berpindah karena tidak ada pembatasan imigrasi dan perpindahan investasi. Contoh Mercosur, Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay menuju ke CM. Tingkat integrasi ekonomi Economic Union 4 of 5. Selain keharusan membebaskan hambatan bagi negara anggota atas barang, jasa, dan faktor produksi serta kesamaan memberlakukan kebijakan eksternal juga kesamaan mata uang, harmonisasi besarnya pajak, fiskal, dan moneter. Contoh 1994 Europe Union dari 1957 sampai 1993 disebut dengan European Community, terdiri dari 25 negara tahun 2004. Tingkat integrasi ekonomi Political Union 5 of 5. Ekonomi union dan mengkoordinasi birokrasi yang dapat dipercaya demi kepentingan warga negara anggotanya. Masalah integrasi ekonomi. A. Ekonomi. Yang pertama, walaupun secara teori perdagangan yang tidak dibatasi dapat meningkatkan produksi barang dan jasa, atau karena spesialisasi juga, tidak semua negara mengadopsi peraturan tersebut, sehingga kebijakan regional lebih banyak diambil daripada WTO karena koordinasi dan harmonisasi kebijakan regional jauh lebih mudah. Yang ketiga, trade diversion
lebih besar dari trade creation. Yang keempat, sumber murah dari luar harus diganti sumber mahal dari dalam. Yang kelima, produsen biaya tinggi diganti produsen biaya rendah. Selanjutnya, B. Politik. Yang pertama, dengan integrasi ekonomi tercipta ketergantungan antar negara anggota, sehingga perlu insentif untuk kerjasama politik agar potensi konflik dapat ditekan. Yang kedua, tetapi sangat sulit integrasi secara penuh karena pertimbangan kedaulatan nasional. Selanjutnya ada implikasi untuk bisnis. Opportunity. Yang pertama, lebih terbuka. Yang kedua, biaya bisnis lebih rendah pada suatu pasar tunggal. Yang ketiga, kemampuan perusahaan meningkat karena halangan budaya dan persaingan berkurang atau tidak menjadi halangan utama. Lanjutannya dari yang di atas, yang pertama trade, kedua lingkungan bisnis tertentu menjadi lebih kompetitif, yang ketiga rasionalisasi harus diberlakukan untuk menghemat biaya, yang keempat kemungkinan ditolak penuh oleh suatu integrasi ekonomi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.